Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ari Neng. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat untuk bilangan yang besar, ya seperti bilangan ratusan, atau bilangan yang sangat kecil yaitu negatif ratusan. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Baik adik-adik, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menjumlahkan dengan menggunakan lambang plus dan minus ya. Plus untuk bilangan positif dan minus untuk bilangan negatif. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan bilangan yang besar ya, misalkan ratusan atau puluhan ya, dan bilangan yang kecil misalkan negatif puluhan atau negatif ratusan. Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita buat tandanya terlebih dahulu. Masih tetap seperti yang kemarin, tandanya itu plus untuk bilangan positif. Hanya saja di sini saya bedakan untuk bilangan ratusan, tanda plusnya tebal dan besar. Untuk bilangan puluhan, tandanya plusnya agak besar. Dan untuk bilangan satuan plusnya yang kecil. Sedangkan untuk bilangan negatif ratusan kita bikin tanda minus yang besar dan tebal. Untuk negatif puluhan kita bikin tandanya itu negatif minus yang sedang. Sedangkan untuk negatif satuan itu kita buat minusnya yang kecil dan tipis. Oke, tapi sebelum menjumlahkan lagi, terlebih dahulu kita buat seperti ini dulu deh ya. Nah, misalkan nih ada bilangan 124. Nah, ratusannya ada 1, kita buat tanda plus yang tebalnya 1, puluhannya ada 2, kita buat tanda plus yang sedang ada 2, dan satuannya ada 4, jadi kita bikin tanda plus yang tipis itu ada 4 seperti ini. Nah, lalu ada lagi contoh negatif 362, itu kita bikin tanda minusnya yang tebal ada 3 ya, ini karena 300-an. Nah, lalu puluhannya ada 6, itu tanda negatif minusnya ada 6. Lalu untuk satuannya tanda minus yang kecil itu ada 2. Nah, lalu bagaimana kalau kita jumlahkan, misalkan 126 ditambah dengan negatif 362 yang ini ya. Kalau kita jumlahkan bagaimana? Nah, ini kita kasih kurung sama dengan berapa. Oke, yang ini kita hapus dulu. Seperti pertemuan sebelumnya, bahwa apabila ada tanda plus ketemu minus itu dijumlahkan, dia langsung kita coret saja ya. Yang ini misalkan kita taruh di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Untuk ratusan ini kita coret dengan yang minus milik ratusan juga. Nah, yang ini kita coret saja seperti ini. Nah, lalu yang puluhan dengan puluhan seperti ini. Dan yang satuan dengan satuan seperti ini. Nah, yang ini masih bersisa 2 positif, sedangkan ini masih bersisa negatif ratusannya dan negatif puluhannya. Nah, di sini masih ada 2. Jadi yang harus kita pecah lagi adalah yang ini, yang puluhan. Ini menjadi 8 ya. Kita pecah yang ini menjadi 10 minus yang kecil ya. Walaupun tidak sama panjangnya tidak apa-apa, yang penting dia tipis saja, itu menandakan satuan. Jadi ini tinggal 3. Ini tinggal 3. Nah, terus yang ini kita coret lagi.
Nah, ini kita coret 2. Sehingga hasilnya itu adalah negatif. Nah, ini ratusannya ada 2, jadi 200. Puluhannya ada 3, jadi 30. Satuannya ada 8, negatif 238. Nah, itu contohnya. Oke, kita contoh yang lain lagi. Kita hapus ya, yang ini. Misalkan yang puluhan aja dulu deh, contohnya ya, yang puluhan dulu. Oke, misalkan negatif 68 ditambah dengan 31, misalkan seperti itu. Ini sama dengan berapa? Oke, ini harus kita jabarkan ke dalam simbolnya atau lambangnya, bahwa tadi puluhan pakai yang sedang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 8-nya yang tipis. Nah, lalu yang satunya positif. Nah, positifnya 31. Jadi pakai yang sedangnya ada 3 dan yang tipis ada 1. Nah, bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif seperti kemarin. Nah, ini harus kita coret ya. Kita coret, ini 1, 1, ini juga 1. Nah, lalu yang ini juga 1. Nah, sisanya adalah negatif 37, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi yang ratusan seperti apa. Oke, kita hapus dulu. Oke, kalau ratusan dengan puluhan ya, kita coba. Masih belum tadi ya, ratusan dengan puluhan. Misalkan seperti ini. 169 ditambah negatif 47, misalkan seperti itu. Hasilnya bagaimana? Nah, baik, karena ratusan, ini kita pakai yang tebal, lalu kita pakai yang agak tipis atau agak tebal ya, dan kita pakai yang tipis sekali. Nah, ada 9. Oke, nah lalu yang satunya yang negatif itu kita pakai yang agak tebal saja, ada 4. Lalu yang tipis ada 7. Nah, ini tinggal kita coret saja yang puluhan dengan puluhan. 1, 2, 3, 4. Lalu yang satu dengan satuan ya. 1, kita coret tadi berapa nih? Ada 7 ya. Nah, ini juga ada 7. Sehingga hasilnya adalah, karena masih ada yang tebal yaitu berarti 100, lalu ada yang agak tebal itu 2, dan yang paling tipis ada 2. Jadi hasilnya adalah 122. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, jadi untuk adik-adik sering-seringlah berlatih agar nanti paham tentang penjumlahan bilangan bulat dan tidak lagi menggunakan tanda seperti ini ya. Jadi ini hanya untuk membantu saja. Nah, jadi adik-adik nanti sering-sering berlatih ya, semakin banyak berlatih akan semakin terampil. Baik, terima kasih.